Halo masyarakat, baiklah hari ini kita akan membahas tentang pemanfaatan administrasi pelayanan publik, mengapa bisa terjadi dan bagaimana prosesnya. Ayo, capcus kita bahas. Oke, di sini ada daftar isi. Di sini kita akan membahas 5 ya. Beberapa konteks, di kasus, analisis, solusi, call to action. Jadi, mari kita bahas masuk di bagian yang pertama. Oke, bagian yang pertama, konteks, data dan realitas. Ini dia. Di tahun 2024, Ombudsman Republik Indonesia menerima 10.846 aduan masyarakat, naik 28% dari tahun sebelumnya. Angka ini bukan sekedar statistik, melainkan cerita nyata tentang pelayanan publik yang belum sepenuhnya layanan publiknya. Dari tahun 2023 itu 8.473 naik ke 10 ribuan, itu 28%. Jadi kita lihat datanya. Sini yang pelanggaran yang mendominasi itu ada penundaan berlarut-larut ya, 23,86%. Yang kedua itu tidak memberikan pelayanan 30,31%, dan yang ketiga ada penyimpangan prosedur. Oke. Ini dengan aduan yang terbanyak itu berasal dari pemerintah daerah, itu 45,88%, hampir setengah dari seluruh aduan. Yang kedua itu Kementerian ATR atau BPN, 11,59%. Masalah pertanahan dan anggarsi. Yang ketiga dari BUMN, 6,2%, layanan publik yang dikelola badan usaha. Kita masuk ke yang kedua, studi kasus ketika pelayanan menjadi beban masyarakat. Yang pertama, kasus sertifikat tanah, antrian panjang yang tidak berujung. Yang pertama ini permasalahannya proses yang berbelit-belit. Yang kedua, tidak ada informasi status, masyarakat tidak tahu proses pengurusannya, jadi harus datang ke kantor untuk mengeceknya. Petugas sering tidak ada. Saat dicek, petugas yang mengenangani sedang tidak ada di tempat tanpa mengganti. Yang keempat, dokumen tambahan yang tidak jelas. Permintaan dokumen tambahan yang tidak tercantum dalam SOP sering sekali ditambahkan oleh oknum-oknum yang tidak jelas, atau yang cuma untuk mengulur-ulur untuk menunda prosesnya. Ini sering sekali terjadi ya. Dampak dari masyarakatnya, skenario warga berkas menunggu 6 bulan tanpa kepastian status, itu sering sekali. Lalu yang kedua ini pasti sering sekali ya, kasus pelayanan kesehatan saat nyawa dipertaruhkan. Yang pertama, antrian panjang tanpa sistem. Pasien harus datang sejak dini untuk mengantri berjam-jam tanpa kepastian waktu. Yang kedua itu rujukan tertunda berbulan-bulan. Pasien yang menerima rujukan ke spesialis harus menunggu sangat lama. Yang ketiga, obat-obatan tidak tersedia. Stok obat di apotek rumah sakit seringkali kosong. Pasien harus membeli di luar. Yang keempat, pelayanan diskriminasi. Perbedaan pelayanan berdasarkan status ekonomi dan jaringan. Ini sering sekali terjadi ya, terutama yang pengguna BPJS ya, pasti merasakannya. Contohnya saya saja pernah merasakannya, karena saya pendat untuk datang salis pakai BPJS untuk ke salis kuping. Itu prosesnya muter-muter, mulai dari ngambil nomor antrian, nomor absen, lalu habis itu masukkan ke tahap scanning data, lalu itu nunggu dokternya sampai berjam-jam, barulah mulai proses didiagnosa penyakit saya. Belum lagi kalau nganti obat, itu lebih lama lagi, sampai 4 proses cuma buat ngantri doang. Oke, sini kita masuk ke yang selanjutnya, yang ketiga, analisis dan mengapa kasus ini bisa terjadi. Oke, kita akan menganalisis dari data-data yang saya kumpulkan.
tapi ini mungkin ada beberapa yang kepotong ya, maaf ya. Oke, yang ada 4 faktor penyebab maladministrasi. Aduh, ini maaf, banyak sekali yang kepotong-potong ya di sini. Ini yang 40% ini untuk, aduh, saya mohon maaf, di bagian sini ada beberapa yang kepotong-potong. Sebenarnya pas saya membuat ini dan mengunduh filenya, itu ini ada keeroran sering sekali sih, maaf. Maaf, ini saya potong di sini. Lanjut, domainnya maladministrasi, penundaan berlarut dan tidak memberikan layanan. Ini menuntut para penyedia layanan publik untuk terus meningkatkan profesionalitas dan kapasitasnya. Dari Muhammad Najib, Ketua Ormas Republik Indonesia. Oke, ini kita masuk ke tahap selanjutnya aja ya. Yang keempat, solusi untuk perbaikan pelayanan publik. Oke, mari kita lihat solusi apa. Yang pertama, solusi jangka pendek untuk sekitar 6 bulan. Pertama, reformasi SOP, standar waktu yang jelas. Yang kedua itu publik, SOP yang mudah dipahami. Oke, ini ada ini solusi yang keduanya, ada optimal SP 4M laporan. Lalu ada on the spot announcement, ada sistem tracking juga ya. Yang pasti setiap pengaduan dapatkan nomor tiket dan bisa dilacak statusnya biar jelas. Ini ada solusi jangka menengah dari 6 sampai 12 bulan. Ada yang digital, yaitu contoh sukses wargaku Surabaya. Ada sistem tracking online, integrasi database, aplikasi mobile use free day. Lalu ada capacity building. Oke, ada loyalty untuk pegawai, training customer service, sertifikat kompetensi. Lalu sini juga ada solusi jangka panjangnya, ada database, contohnya itu program BA3 ya. Terus ada kebijakan berbasis data, unit data analitik, prediktif, cegah sebelum terjadi. Lalu solusi yang keenam, apresiasi instansi berprestasi, sanksi tegas, publikasi kinerja berkala, terus kaitkan dengan KPI. Ini untuk solusi jangka panjangnya, berapa poinnya. Lalu kita lanjut di indikator pelayanan publik yang berkualitas. Pertama, mudah, easy akses, tidak berbelit-belit, satu pintu. Oke, ada mudah, affordable, biaya terjangkau atau gratis, cepat, flash, waktu sesuai dengan standarnya yang jelas, accountable, ada yang bertanggung jawab, transparan, proses bisa dipantau oleh masyarakat, target kepuasan harus tercapai, kriteria utama. Oke. Lalu pengaduan yang ideal, masyarakat mengajukan pengaduan melalui lapor atau kenalan lain, lalu verifikasi keluhan dalam 1 hari kerja, terus di posisi meneruskan ke unit terkait dalam 1 hari kerja. Nah, tindakan lanjut, penanganan dalam 3 hari kerja, maka itu jadi cek. Kita lanjut ke yang kelima, call to action. Ini ada panggilan untuk bersama-sama berusaha. Reformasi pelayanan publik bukan hanya tugas pemerintah, ini tanggung jawab bersama. Setiap pengaduan yang Anda sampaikan adalah batu bangun untuk birokrasi yang lebih baik.
masyarakat, ASN, dan pemimpinnya. Oke, pelayanan publik yang baik bukan privilege, itu adalah kewajiban konstitusi. Baiklah, terima kasih semuanya yang sudah menonton. Bye bye.